Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhkamu lan den hukumi li muqtadatin kedue wong kang langganan khet. Langganan khet. Wong sing wis den biasaaken khet, wong wis den kulinaaken, wong kang wadon kang kulina khet. Muqtadah niku kena isim fa'il, kena isim maf'ul. La isim fa'il berarti muqtadatin wong kang ngulinaaken khet. Maksud ngulinaaken niku wong sing sudah pernah khet wis diarani kulina. Kenapa satu kali sudah diarani kulina? Karena programnya niku akan terus menerus. Seperti halnya orang yang qadil hajat di sebuah tempat, walaupun hanya satu kali, tapi inginnya digunakan untuk terus menerus. Ini disebut dengan makanin muaddah, termasuk tempat yang disiapkan untuk qadil hajat. Ini enggak apa-apa Ustaz, walaupun menghadap kiblat. Mumayyizatin kang tamyiz niku mampu untuk membedakan antarane darah yang kuat dengan darah yang lemah. Bitamyizin kelawan bedaaken darah kuat lan darah lemah. Wa yukamu li muqtadatin mayasin bitamyizin kelawan bedaaken utawa kelawan tamyise ngono ae. La adatin ora melok kebiasaane mukhalifatin kang nulayani apa adat lahu maring tamyiz. Biqayyidin kelawan qayyid sidu kang nambahi ingsun ing qayyid biqali lan da ingsun rupane walam yatakhallal walam yatakhallal lan ora nyela-nyelani bainauma ing dalem antarane getih luru ora den pisahaken aqala tuhrin apa aqalu tuhrin luwih gede-gede suci. Alasane apa li anna tamyiza karena temen sunni tamyiz iku aqwa luwih kuat. Apa tamyiz minal adat li zuhuri karena pertelane tamyiz. Jikalau ada orang wanita yang sudah biasa langganan khed, cuman mampu membedakan antara darah kuat dengan darah yang dhaif, dan antara darah kuat dan darah dhaif itu tidak dipisah dengan 15 hari 15 malam, yaitu aqallut tuhri. Maka dia dipersilakan untuk mengamalkan tamyiznya, tidak mengamalkan adatnya. Kenapa? Karena tamyiz itu lebih kuat dibandingkan adat. Siji, nomor loro, wali annahu alamatun fiddam. Li anna pratemesi tamyiz iku alamatun fiddam, to ditondoni ing dalem getih. Waya utawi alamat iku alamatun fi sahibati ing dalem wong kang duweni dam, yakni wadon. Contone niki. Jadi ketika ada wanita sudah biasa khed, kemudian pada bulan yang selanjutnya mustahadoh, khednya terus menerus alias non stop, namun bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, dan menetepi syarat antara darah kuat dan darah lemah tidak dipisah dengan minimalnya suci, yaitu 15 hari 15 malam. Maka dipersilakan untuk mengamalkan tamyiznya, yaitu darah yang kuat
dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi darah fasa, istikhadah. Tidak perlu mengamalkan kebiasaannya. Kalau wanita tersebut kebiasaannya haid 5 hari setiap awal bulan, kemudian di awal bulan mengetahui darah 5 hari merah, lalu terus menerus hitam, maka haidnya adalah 5 hari yang pertama dari setiap bulan, sebab dianggap muqtadah ghairu mumayyizah. Loh, kenapa? Karena tidak menetepi syaratnya tamyiz, yaitu darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam bagi orang yang mengeluarkan terus menerus dan tidak selang-seling, tidak dipisah dengan 15 hari, tidak dipisah dengan 15 hari 15 malam. Dan kesimpulannya, tamyiz itu akan diamalkan ketika sudah menepi syarat-syaratnya tamyiz yang di atas, baik itu muqtadi'ah atau muqtadah, baik zakiratun atau mutakhayyiratun, muwafiqun fil adat atau tidak muwafiq, baik yang kuat dahulu daripada yang dhaif atau yang akhir. Tapi kalau memang tidak menetepi syarat di atas, walaupun tamyiz, maka tidak boleh mengamalkan tamyiznya, tapi harus mengikuti kebiasaannya. Contohnya begini nih, kan roat kaya ento ningali sapa wadon, Falau kanat mongko lamun ana apa adatuha kebiasaane wadon iku khamsatan 5 dina min awali syahrin wa baqiyatu lan ana apa sekarine syahrin iku tuh ngeten wa baqiyatu utawi sekarine syahrin iku tuhun suci. Biasai setiap bulan iku haidnya 5 hari terus 25 hari suci, 5 hari 25 hari suci. Terus tibai nih faroat. Nah kok tiba-tiba ningali sapa wadon asrotan ing 10 aswada kang ireng min awali syahri, dari awal bulan dhek ningali darah hitam 10. Wa baqiyatu tawi sekarine hitam, berarti sekarine sahrun, berarti tanggal 11 iku akhmaru, abang. Lha ngeten hukima maka dan hukumi apa bi anna khaiduha lan temesune kate wadon iku al asratu 10 lal khamsatu ra 5 al ula kang awal minha saking asrah. Nah, kalau menurut adatnya mestinya kate niku 5 dino. Tapi karena adatnya menjadi berubah, di awal bulan ternyata mengetahuinya 10 hari hitam, kemudian 20 hari merah, maka mengikuti tamyiznya yaitu 10 hari tersebut diarani haid. Kenapa? Tidak melebihi dari 15 hari 15 malam dan tidak kurang dari 1 hari 1 malam, dan yang mustahado yang dhaif tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Kan syaratnya darah yang kuat itu dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi istikhadah yakni fasad, manakala darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam, tidak lebih dari
15 hari 15 malam, dan darah dhaif tidak kurang dari 15 hari 15 malam kalau memang keluarnya non stop dan keluarnya tidak seling. Bes. Saya paham nih. Jadi ada wanita kebiasaannya haid 5 hari. Tiba-tiba jadi biasanya haid 5 dino, selawi dino suci. Ini rada lumayan setannya suami agak panjang. Setan opo ngono ya. Sebagai ngoten ngono ya. Kok ora paham. Di setiap bulan itu haidnya cuma 5 hari, 25 hari suci. Haidnya 5 hari, 25 hari suci. Nah, sing kebiasaan satu bulan 15 hari ya 10%. 50%. Nah, ternyata kebiasaannya berubah, yaitu dia istikhadah. Lain kalau tidak istikhadah nanti. Nah, kalau istikhadah ya berarti mengeluarkan darah 10 hari ternyata, terus mampet terus. Loh, ini yo haidnya tetap 10 dino, tidak 5 hari. Berarti kebiasaannya berubah, tetap mengikuti. Jadi hukima, ayuh kamu bitamyizin, dihukumi dengan tamyiznya itu, tidak dihukumi dengan adatnya. Dan alasannya tamyiz itu lebih kuat daripada adat, sebab tamyiz niku nampak ketok. Sampai ngoten tamyiz itu bisa menjadi alamat idam. Ketok idam nang kono ya berarti ya kaet ngono lho. Nah, alamat niki alamat bisa kibihi dalam wong kang duweni idam niku ki amba. Tapi amma idza taqallala anapun dalam mari kalani nyelan-nyelani bainauma ing dalam antarani darah kuat lan darah dhaif. Jawabun makhdufun, jawabu syartin makhduf. Ai fatu malu bihima, maka harus dilakukan kedua-duanya, ya dilakukan adat, ya dilakukan tamyiz. Nah, jadi kalau memang darah kuat dan darah dhaif itu dipisah 15 hari 15 malam, dia mengamalkan adat dan mengamalkan tamyiz. Loh, bagaimana mengamalkan adat tamyiz? Contohnya ini. Kaan ro'at kaya ento ningali sapa wadon badha khamsatiya ing dalem sawise 5 dinane. 5 adate khamsatiha. Adat isrina ing 20 dhaifan ing apes. Suma khamsatan mengkonuli kuat kawi 5 kawian kang kuat. Suma dhaifan mengkonuli apes. Jadi ada orang wanita tadi kebiasaannya haid 5 hari setiap bulan, 5 hari setiap bulan. Kaan ro'at ba'da khamsatiha, atau kaan ro'at isrina yauman ahmar summa khamsatan aswad, melihat 25 hari darah abang, kemudian 5 hari hitam. Cuma ahmar terus nuli merah, terus menerus merah. Maka yang 5 hari pertama dari abang, dari merah itu haid. 5 hari yang aswad itu haid yang lain. Kenapa? Karena darah kuat dengan darah lemah tadi dipisah dengan 15 hari 15 malam.
Jadi ada orang wanita biasanya haidnya itu 1 bulan hanya 5 hari. Yang 25 suci. Ternyata melihat darah 25 hari merah terus. Nah ini kalau diambil dari yang kebiasaannya 5 hari, masih ada 20 hari. Terus yang 5 hari seterusnya, kok ada 20 hari, 15 hari. Yang 5 hari hitam, terus merah lagi, dan seterusnya. Berarti untuk bulan pertama ini dia istikhadah mengikuti apa itu namanya yang 5 hari ini pada awal mengikuti kebiasaan, yaitu 5 hari. Karena terbukti yang pertama sudah melebihi 15 hari, berarti haidnya sudah silakan haid 5 hari mengikuti yang pertama. Kenapa? Nah, kemudian yang 25 hari, yang 5 hari yang terakhir, ya haid lagi. Sebab antara 5 hari pertama dengan 5 hari yang akhir ini dipisah dengan 15 hari. Tapi kalau memang ini berarti haidnya 5 hari yang pertama dan haid 5 hari yang terakhir. Sebab antaranya 5 hari yang pertama dengan 5 hari yang terakhir itu ada 15 hari yauman. Nah, mongko yang 5 hari yang pertama itu haid, terus istikhadah 15 hari wis enek. Karena syaratnya darah istikhadah selain yang dihukumi suci niku masih ada 15 hari 15 malam. Terus yang kedua mulai sangka item niku haid maneh. Berarti 1 bulan haidnya 2 kali. Cuman walaupun haidnya 1 bulan 2 kali ini dalam keadaan masih 5 hari, seterusnya karena masih keluar darah terus sampai 25 hari, ini tidak boleh sampai 15 hari sampai tanggal 15. Berarti mulai awal sampai 15 itu untuk kumpul gak oleh. Kenapa? Karena dohirnya masih haid. Sebab dimungkinkan mampet sebelum 15 hari yang sehingga haidnya keseluruhan. Baru diperbolehkan setelahnya 15 hari. Nah, tapi yo kotor. Kotor teman-teman sampai kemudian kok ada darah lagi yang hitam, oh berarti haid yang tadi itu yang pertama istikhadah. Yang pertama istikhadah itu mengikuti kebiasaan berarti 5 hari. Terus 5 hari yang dihukumi suci 15 hari. Hari 20. Kalau melihatnya 20 ingat 5 hari, kemudian karena 20 yang 15 hari dihukumi suci, terus 5 hari yang kedua berarti tanggal 26 itu dihukumi haid lagi sampai 5 hari. Terus untuk istikhadah seterusnya akan merah terus. Kalau merah terus ya akhirnya mengikuti kebiasaan itu 5 hari terus. 5 hari kan karena 5 hari haid bentuk hitam, kemudian suci 15 hari, terus haid 5 hari, suci 15 hari, haid 5 hari, terus itu aja. Wah niki rada suci ne gur haid gur 5, tapi suci ne gur 5, gur 15. Tapi sik mendingan.
terus head maneh. Nah ini kudu cepet-cepet, nek cepet-cepet nang ketekanan. Ngoten. Amma idza takallala bainama aqalu turin ka an ra'at kaya enten ningali sebatan khamsata islina dhaifan summa khamsatan qamiyan summa dhaifan ya faqatul adat mongko utahe kebiasaane adat iku haidun yaitu 5 hari yang pertama. Kenapa? Lil adat. Wal qawi utahe kang kuat berarti 5 hari yang terakhir iku haidun akhar. Haid yang kedua. Alasannya apa? Antarane darah antarane kebiasaan darah yang biasa niku wau darah dhaif sing biasa sing kebiasaan 5 hari antara kebiasaan dengan darah yang kuat itu dipisah dengan 10 ataupun 15 hari. Hal ini bedanya beda lagi kalau memang kebiasaannya 10 hari terus mengeluarkan darah 25 hari merah terus 5 hari hitam. Kalau seperti ini setelahnya 10 hari terus setelahnya 10 hari terus mampet 15 hari 25 iki seiso padha karo tadi karena masih ada 15 hari. Tapi kalau kebiasaannya itu 11 hari terus mengeluarkan darah merah 25 hari terus hitam 5 hari. Ini hitamnya tadi tidak dianggap. Kenapa enggak dianggap? Sebab antara kuat dengan lemah ini dipisah dengan tidak ada 15 hari. Kalau demikian bagaimana? Haidnya cuma 5 hari yang kedua. Yang pertama enggak ada. Yang pertama enggak bisa mengikuti adat 11 hari karena adat dengan darah yang kuat ini dipisah dengan kurang 15 hari. Nah, kalau kurang 15 hari berarti tidak menetepi syaratnya tamyiz. Kalau tidak menetepi syaratnya tamyiz, waktu di sini aku sudah menetepi syaratnya tamyiz, tetapi tidak usah mengikuti adat. Syaratnya tamyiz yaitu darah kuat tidak lebih 15 hari. Darah kuat tidak kurang 1 hari 1 malam dan darah dhaif lebih 15 hari 15 malam, maka amalkan baik itu ta'akhurut atau taqaddamat. Yang kuat saja termasuk darah haid, yang lemah darah istikhadah. Ngoten. Ini menurut kene. Saged paham mboten? Angel? Ketika belum jelas gak boleh karena masih dalam keadaan keluar terus. Nah, jadi apabila mengeluarkan darah tadi mulai dari 10 hari atau 5 hari kemudian mengeluarkan terus, kok ternyata 15 hari mampet, aku keluar 15 hari keluar, maka selama keluarnya ini nanti kan belum jelas nanti sampai kapan, ini masih diperbolehkan. Sebab sementara haidnya niku dihukumi 5 dina sing pertama. Nah 5 hari yang pertama berarti untuk hari ke-6 sampai 15 ini nanti dihukumi suci. Suci tapi metu. Suci tapi metu niku sing repot. Dihukum mulane
bukan suci dihukumi suci. Karena dihukumi suci niku akhirnya malih ora suci, hanya hukume tok, ngoten lho ya. Hukume tok. Wes. Nah, nanti kalau terbukti sampai tanggal piro mulai kemang pada hari ke-15 berarti sucinya insya Allah 10 dino. Pada hari ke-20 ini sucinya sudah dapat 15 hari 15 malam. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau kebiasaannya haidnya itu 5 hari saja, ini masih boleh. Karena haid niki 5 dina kebiasaane sucine 25 hari. Lek wis terus 500 oleh sampai hari ke-5 atau 25 ternyata kok hitam, gak boleh. Gak boleh setelahnya hitam. Kenapa? Karena ketika sudah ada 15 hari kok terus ada darah kuat ini muktabar. Diprai, tinggal darah kuat ini ketika darah kuat keluar harus prai. Masih ditunggu apakah darah kuat ini ada 1 hari 1 malam atau tidak. Kalau ada 1 hari 1 malam berarti haid. Kalau tidak yo tidak. Betul. Lek haid berarti yo dianggap haidnya. Nah ini ketika hitam setelahnya dipisah dengan yang pertama ada 15 hari 15 malam. Misalnya kemang haidnya 5 hari terus dipisah dengan 25 hari dengan 15 hari berarti tanggal 21 kok hitam, apalagi tanggal 26. Nah hitam ini prei. Apa haid apa enggak masih belum jelas. Dilihat nanti ada 1 hari 1 malam apa? Tidak. Kalau ada 1 hari 1 malam berarti haid. Kalau tidak bukan haid tapi kadung prei. Nah kadung prei lho ya. Dibaleni enggak iso. Au kanat mulai dibahas kat niku dawa. Saya dulu juga pernah nyusun itu dawa niku. Au kanat utawa ana sapa wadon niku mutahayyiratan bingungaken utawa mutahayyaratan den bingungaken. Lek mutahayyiratan bingungno fuqaha. Lek mutahayyiratan den bingungaken hukum. Kalau wadon itu mutahayyirah. Wa ya uta mutahayyirah iku anasiatu wong kang lali di khaidia maring khete wadon kodron saking arah ukurane awatan utawa waktune. Sumiat den arani sapa mutahayyira bidzalika kan mutahayyira ditahayyuriha krana bingunge wadon fi amriya ing dalam perkarane wadon. Dadi wong bingung kaya ngene iki. Kalau demikian bagaimana haidnya, bagaimana sucinya wong bingung? Kalau tadi dikatakan harus mengikuti kebiasaan. Apabila tidak menetepi syarat tamyiz. Lalu tidak mengikuti, harus mengikuti kebiasaan ini. Kalau kebiasaannya itu lupa bagaimana? Nah gini loh, lupa bagaimana? Lah lupa ini ada 3 macam. Lupa akono nasihatun lil qadri wal wakti. Lupa ukurannya dan waktunya. Lupa jadi lil qadri wal wakti, atau lupa ukurannya bukan waktunya, lupa waktunya tapi tidak ukurannya. Ini nih dari telu enek sing lupa waktunya dan ukuran,
mulai ini kapan dan pirang dino niku jenenge waktu dan ukuran. Ada waktu, ada lupa ukurannya berapa tapi waktunya jelas. Tanggal 1 aku biyen head ini. Tapi ukurannya pirang dino mbuh. Atau tahu saya headnya 5 hari, cuma mulainya kapan? Nah, ini jenenge ingat kebiasaan apa ukurannya, tidak ingat waktunya. Berarti ada 3. Yang nanti salah sahnya akan dituturkan di belakang. Iki. Waktu samalan den arani sapa mukhayyiratan. Aidon. Mukhayyiratan ing wong kang wadon kang bingungaken aidon halimane di anna ketemu sune wadon mukhayyirah iku khayyarat bingungaken sapa mukhayyirah bingungaken al-faqih ing wong alim fikih fi amri ing dalam perkarane wadon diarani mutakhayyirah sing dadi bingung mergo awake bingung dhewe iki kapan haidku apang suciku diarani mukhayyirah karena bingungno para fuqaha jane awakmu kuwi piye to. Dalam hal niki untuk mukhayyirah atau mutakhayyirah kaidahnya asyak yuk malu kalau mestinya anna masuka fitagoyi payurja wila asli wujudan awadaman wa yudraku al maskuk bayakal ma'dum biasai. Tapi dalam hal ini enggak kok menjuku akhwat. Nah, juga sing hati-hati. Ketika di dalam masalah yang mamang ini harus berhati-hati tentang kewajiban, juga berhati-hati tentang keharaman. Dalam arti ketika dia dalam keadaan mamang dilarang melakukan apapun yang menjadi larangan orang haid, diwajibkan apapun yang menjadi kewajiban orang suci ketika waktu yang meragukan. Ini kaidah. Jadi kaidah ketika dia itu bingung, maka dalam waktu yang masih meragukan haid enggak, mampet enggak, ini kan bingung. Harus mengamalkan apa saja yang menjadi kewajiban orang suci, tapi wajib menjauhi apa saja yang diharamkan bagi orang haid. Sholat wajib, baca Quran enggak boleh. Oleh karenanya di dalam sholat cukup baca Quran yang wajib doang. Tidak boleh baca Quran sing sunat ini ku baca surat. Good? Mentar gelis. Nah, tapi gak oleh karo bojo. Nah ini wis repot. Wajib sholat tapi gak oleh karo bojo. Ya wis. Niku kaidah. Nomor 2. Ketika waktu itu mungkin haid mungkin ora, tidak kewajiban mandi. Tapi ketika waktu itu mungkin mampet, mungkin durung, mungkin mampet, mungkin durung, diwajibkan mandi setiap waktu akan melaksanakan sholat. Berarti 1 hari 5 kali, kecuali dia ingat dulu mampetnya jam berapa, maka cukup 1 hari 1 malam mandinya sesuai dengan jam ketika mandi dulu, ketika suci dulu. Bukan mandinya dulu jam berapa, sucinya jam berapa. Wah, abot ganjarane gede, gak didelok abote. Ini berarti orang yang naik pangkat karena dapat opah yang
meningkat, ngoten lho. Wis. Contoh nih. Fa'in nasihat wa utawi fa'in iku aula min qoli bi'an. Wis ngono almeani. Fa'in nasihat iku luwih apik daripada bi'an nasihat. Fa'in nasihat apa fa'in nasihat maka lali sapa wadon adata ing kebiasaane wadon. Lali kodron ing ukurane pirang dina biyen lali. Mulane dadi wong wedok niku lek mampet tanggal pira bulan apa dicateti. Ada buku harian. Dan kalau nanti untuk memberi menjadikan spirit untuk menulis niku dibumboni tapi membahayakan. Dibumboni kali kita primbon. Lek mampete jam sakmene dina iki akan ngene. Lekete mulai hari ini sampai iki akan ngene. Niku untuk gawe semangat nyateti. Tapi kalau aturaken wau niku bahaya. Niku kitab priben sirakan. Primbon kan priben. Primbon. Kula niku wedi maca-maca ngoten niku. Mulane gak tau maca. Mulane tekoni barang wong repot. Iki alamate napa lindu niki. Ya karek delok. Nek arep raya besar ya alamate akeh sapi mati ngono ae. Kalau ora kelebihan arep pilihan umum ya alamate akeh rakyat oleh duit ngono ae. Nek ngoten mawon iki medhare diwacaan ngoten mawon. Lha nek kan nek iki alamat ini marah tadi bingung. Bahkan yang sudah jelas yang ngarang mustahid giniku al-tafsir kitab Takbirur Ru'yah Ibnu Sirin. Lu nanti maca sepisan tok. Setelahnya maca sepisan tok terus kalau tutup sampai aku maca maneh. Masalahnya apa? Kula dereng pangkati. Karena ketika tahu lek ngimpi ngene arep ngene arep ngene akhirnya kita akan dihantui. Waduh aku mau ngimpi ngene arep ngene lagi gitu ya. Akhirnya gak sida lunga, gak iso melangkah dan seterusnya selalu was-was. Wis menisan gak aruh penak, betul. Akhirnya ya malah gak apal ngimpi ngene iki kula asal nopo. Karena ngimpi ini apa lek ngono ae. Cokot tulo berarti arep dicokot awakmu. Arep dicokot berarti arep oleh boj. Nek dibojo kan dicokot temen ya. Ayo ngono ae karo ngene. Wes. Waya utawi wadon iku gari mumayyizah. Lagi apabila wadon iku ora mumayyiz niku baik tapi mutadah ora bisa bedakno antara darah kuat darah dhaif atau bisa membedakan tapi tidak menutupi syarat. Syaratnya apa? Nika wau darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam yakni aqallul duhri dan tidak seling. Tidak selang-seling itu syaratnya papat. Nah, ketika tidak menetepi syarat ini berarti dianggap sebagai orang ghairu mumayyiz, ghairu mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah
apabila tembian itu orang yang baru haid langsung 2 retom terus. Ini haidnya hanya 1 hari 1 malam setiap bulan. Sucinya 29 hari untuk tembian. Orang yang baru pertama aku melihat darah dariku, ini jenis tembian. Kalau orang itu sudah terbiasa haid, harus menyesuaikan kebiasaannya. Nah, yang menjadi masalah ketika lupa kebiasaannya. Mulai kapan dulu aku haid dan berapa lamanya aku haid. Ini gitu. Ini berarti lupa kebiasaannya baik ukurannya dan waktunya. Orang seperti ini fakahaidun ai mongko utawi wadon kang nasiat iku kahaidin hukume kaya ya kasarane hukume seres langsung iku kaya wong kang haid bi ahkamiyah sampeyan hukume marang bulet nggo iku kaya wong haid fi ahkamiyah ing dalam pira-pira hukume haid. Ini masih gaene ta'i pangga wadon ahkamiyah. Karena mulai Gunung Budak temekaning Gombak jenenge haid itu mesti wadon. Belum ada laki-laki sing haid ngono lho. Asabikoti kang dingin. Maka orang yang kasusnya seperti tadi itu sudah terbiasa haid, lupa berapa lamanya, lupa mulai kapan waktunya, maka dihukumi haid dalam sisi hukum-hukum yang diharamkan bagi orang haid. Contohnya kata matu'in, apa tamatu niku, yaitu persentuhan di antara pusar dan lutut dengan wati atau selain wati, maka haram bagi suaminya untuk wati. Kalau ternyata wanita dan perempuan dan suami tersebut beda etikotnya, misalnya si suami mengikuti pendapat Abu Hanifah yang memperbolehkan selain wati. Jadi bagaimana sing wedok haram baina surah warubah, ora oleh di antara udel karo dengkul ora oleh. Sing lanang ora apa-apa, pokoke sing gak oleh guranune tok. Nah, misalnya kan ngoten. Ini bagaimana sing dimenangno ya akidah Saud. Itu melok kata suami karena yang butuh suam. Wali prab ya hakikati zaud la zauja, harus manut. Lah kurang mondok sing kan mboten pareng. Nggih pondok mboten pareng nek ki omah oleh ngono lho. Demikianlah wati. Menurut pendapat satu mengatakan wati itu boleh, nggak apa-apa. Sing jari sing wedon nggak oleh. Bagaimana? Dalam hal yang haram kan dalam masalah nikah, lau makkanat hu amaran bi aqidati zaud fal yajibu alayya taqlid liman qallada zaujuha aula qala bil yabi nadharun wala yabudu wujub taqlid. Kalau ternyata dia dalam keadaan niki wadon sing bukan haid, kan hanya koyok haid yang masih ndak jelas. Lek wis jelas haid yo gak oleh. Orang yang masih membingungkan tadi itu loh. Kan tadi menurut Syafi'iyah hukumnya seperti orang haid di dalam larangannya. Tapi ada sebagian ya ora enggak jelas. Malaslu al-khilu aslinya kan boleh tamattu nih. Lah kemudian ini boleh dan tidaknya, asalnya boleh terus
ada larangan dan tidaknya nggak jelas, yo tetap boleh, bener. Nah kalau tetap boleh bagi wanita ketika mempersilahkan suami, apakah wajib taklid seperti mazhabnya suami? Ini masih khilaf. Yo umpama diarani wajib taklid yo ora dos engko bener. Akan juga wajib taklid nazaran di anak kayak sukuna alibra bagi koti saud syarat mukrohatan. Kalau memang itu mengikuti akidah saud berarti seperti halnya mukroha la tamakun syar'an. Lah sedangkan wong mukroh ini kira wajib tauriyah. Gak wajib tauriyah ya sudah, gak usah wajib pura-pura ya wis ngono ae. Fa in amkanathu li ana fi'lahu kala fi'lah. Ada penggaweane Zaud iku kaya duduk penggaweane awake ngoten. Lalu kalau ternyata beda akidah Zaud karo zaujah di dalam buku itolak wa adamihi. Ketika waktu itu ditolak sah ora, dadi ora. Menurut akidah Zaud tidak sah, menurut zaujah sah. Ini bagaimana? Ini yo min anazat yudayanu wa alaiha al-haram. Bagi Zaud silakan mengamalkan agamanya, kalau itu halal ya halal, tapi sing wedok oleh wajib melayu. Nah, tapi lek merah ngejak geger meniku. Sing wedok sing lanang oleh, tapi sing wedok wajib melayu. Niki piye? Niku lek pancen buku utolak terjadi perbedaan antara Zaud dan zaujah. Katanya Zaud tidak wukuk, katanya zaujah wukuk. Bagi zaujah wajib lari, bagi Zaud boleh melaksanakan. Nah itu piye ngono? Ya apa lek lakoni wong siji mlayu. Jadi jangan salah paham. Yang dikhilafkan boleh wati dan tidak itu ketika dalam keadaan mustahad yang belum jelas. Kan belum jelas haidnya, belum jelas sucinya. Kalau sudah jelas itu tetap tidak boleh. Niku sudah nas malah taqrabuhunna hatta yat hurnya. Bener. Sakit paham toh nggih? Jadi terserah panjenengan mengikuti yang boleh atau tidak. Masalahnya walaupun mengikuti yang boleh ya tetap reget mboten mawon ya. Nomor loro wa qiraati termasuk kayak tamattu wa qiraati fi ghairi sholatin. Wa qiraatin fi ghairi sholat. Maca Quran tidak boleh di selain sholat. Walaupun maca Quran aslinya masih terjadi khilaf bainal madzhab. Ikhtiyaton. Lah mengko di dalam sholat wajib maca Quran hanya sing wajib sholat tok. Gini ku maca Fatihah. Kenapa kok tidak boleh ikhtiyaton? Lihtimali kulli zamanin yamurru alaiha al-khaidah. Lihtimali kulli zamanin krana memperi saben-saben zaman yamurru kang liwat alaiha ing atase zaman ihtimal yamurru kang liwat apa zaman alaiha ing atase wadon ihtimal al-khaidah ing khaid. Sebab zaman yang diliwati wadon itu mungkin khaid. Lah mungkin khaid akhirnya gak boleh maca Quran karena ikhtiyar, gak boleh tamattu karena ikhtiyar. Tapi dijawab sing olehno konkur ihtimal. Nah, asline kan ora yo oleh hai kumpul ngoten lho ya. Jadi perbedaan pendapat itu masalah ngoten niku. Saya paham.
Jadi lek sing ngarani gak oleh, yo ngati-ngatilah biar tidak terjerumus kepada yang haram. Sing ngarani oleh, wong asale niku ora kek. Asale boleh. Kurma mang oleh saiki dilarang apa ora dilarang apa ora. Asale kan yo ora dilarang toh, ya boleh ngono wae ngoten nek. Nah, ngono lho sing olehno. Ngene iku mang tapi ketika mutakhayiro kalau sudah waktunya jelas waktunya haid tentu nggak boleh loh ya. Nah, kalau waktunya haid untuk selain wati ini masih ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Rono hadisnya memang ada dua. Yang satu isna'u kulla syai'in ila nikah. Wis kalau haid bebas apapun kecuali satu mengatakan ma faqal izar haramun ila ma faqal izar, selain faqal izar itu tak boleh. Lek selain di atas faqal izar, di bawah di luar jarik boleh. Kata faqal izar ini ada dua pengertian, yaitu di antara faqal izar berarti selain arah udel karo dengkul, atau antara udel karo dengkul nggak apa-apa tapi dengan izar. Jadi nek jabani jari lah kaya apa gitu ya. Wes niku mang kaidah harus mengamalkan, harus seperti orang haid tapi dalam sisi kewajiban seperti orang suci. La fitolakin wa ibadatin taftakiru liniyatin, tapi tidak dihukumi haid ing dalam masalah tolak. Adilah di dalam tolak tidak seperti orang haid. Berarti bagaimana? Ya ditolak tetap sah, tetap jadi. Enggak haram betul loh. Enggak haram. Kemudian wa ibadatin taftakiru liniyatin, dan tidak seperti haid di dalam ibadah yang butuh niat. Contohnya kasolatin wa tawafin wa saumin fardhon au naflan ikhtiyatan karena ikhtiyat. Kenapa wajib boleh melakukan ihtimali tuhri karena memper suci. Nah niki sing karena ngati-ngati niku di dalam masalah kewajiban sing butuh, kewajiban ibadah sing butuh niat disamakan dengan orang suci, di dalam masalah larangan disamakan dengan orang haid. Ya wis pancene ngoten niku pun ora usah kita protes, ujungnya dikongkon ngati-ngati kok. Nah, dikaidahi niku man. Ketika dia dalam keadaan mustahadah dalam sisi kewajiban, kata yang masih mutakhayirah loh. Kalau mustahadah sudah positif suci atau positif haid, hukumnya fihi dhahirun. Ketika masih mutakhayirah, yang waktu itu mungkin haid mungkin tidak, mungkin mampet mungkin tidak, maka diwajibkan seperti kewajibannya orang suci, diharamkan seperti haramnya orang haid. Kesimpulannya walhasil dia itu dihukumi seperti orang haid di dalam 5 hukum. Jadi dihukumi 5, aku di dalam 5 hukum dihukumi koyok dini wong haid dan dihukumi koyok wong suci di dalam 5 hukum. Wis ngono ae. Arti dihukumi koyok haid dalam 5 hukum dan dihukumi 5 koyok wong suci di dalam 5 hukum.
Karena apa? Sing diharamaken ing dalem wong khet niku 10. Dibagi berarti. Apa? 10 terus waya katohirin dan seperti wong suci di dalam 5 yaitu salat, tawaf, poso, tolak, adus 5. Niki sing diwajibkan bagi wong suci. Makanya tadi saya katakan untuk mandi harus setiap waktu mandi berarti 5 kali, kecuali kalau dia itu ingat mampetnya, maka cukup bila jamnya mampet, cukup mandinya ketika jam mampet. Kalau tidak, 5 ini dihukumi suci. Salat, tawaf, poso, tolak dan suci. Nganu mandi. Dihukumi khat dalam 5. Yaitu siji mubasyarah baina surah warubah, nomor 2 baca Quran fi ghairi shalah, nomor 3 mashul mushaf, nomor 4 hamlul mushaf, nomor 5 maksu fil masjid wa uburuhu, meneng di masjid. Paham ya? Kaya wong suci ing dalem 5, kaya wong khet ing dalem 5. Niki kaul sing ngati-ngati. Kalau mengamalkan fayutraku al-maskub bahwa kal makdum, ya sing asale suci ya sing asale ora wajib ya ora wajib, sing asale boleh ya ora ya boleh. Sehingga tadi dikatakan boleh untuk istimta baina surah war rubah. Karena apa? Gak jelas harami kok. Ora jelas kete kok. Mungkin haram ono kek. Iku ngati-ngati ora mesti kok. Wis, asale kan ya oleh ngoten mawon. Wis. Kasolatin walau mandurah, salat nazar oleh, salat jenazah oleh, dan mencukupi, dan juga bisa menggugurkan fardu walaupun ada yang lainnya. Khilafan lil khatib. Nah, kemudian Imam Syafi'i dan Ashab menjelaskan bagi mutakhayyirah tidak ada kewajiban qada wa in salat di awalil waktu, sekalipun salat di awal waktu. Dan ini diikuti oleh Imam Sayyadi, Imam Romli dan walidnya juga khatib. Tapi Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan wajib qada. Dan caranya untuk qada itu nanti akan dijelaskan dalam waktu yang panjang. Aku dalam bahasan sing kitab-kitab sing dawa. Wis. Karenanya fatusalli kulla fardin awala wakti. Silakan beliau sholat fardu di awal waktu. Ora krono wajib takjil, bahkan bal litakfiya al-kaifiyat al-madhkurah fil qada, fardu agar supaya mencukupi kewajiban qada. Ada. Nah, ketika sholat fardu di dalam awalnya waktu dengan mandi, ini pun juga nggak nyukupi sholatnya dalam menggugurkan kewajiban, tapi kewajiban ngodoni dikarenakan mungkin waktu sholat ini dalam keadaan haid, kemudian putus di dalam waktu setelahnya sholat, berarti harus wudu, harus mandi lagi. Berarti sholat yang dilakukan ini nggak cukup, mungkin naik dalam sholat ini dalam keadaan wis. Dalam awal waktu loh. Sholat ini kalau di awal waktu mungkin sudah dengan mandi, mungkin mandinya ini belum waktunya, sebab mandinya mampetnya di akhir waktu. Berarti lek ngono sholatnya belum waktunya suci. Yo gak sah sih an. Lah niki wajib qada yo angel temen. Ya semelok dawuh Imam Syafi'i ini kewajib Imam
Lemeli ora usah melok Imam Nawawi Rafi'i, ya ora wajib kodok ngono wae. Wis. Wa zikru hukmi tolak min ziyadati. Wa taqtasilu li kulli fardin fi waqtihi. Lah niki. Wau dalem matur punan. Wajib mandi yani likuli fardin fi waktu dalam waktune fardin 5 waktu ini berarti mandi 5 kali. Kenapa? Lihtimalil inqita khina idzin krana mungkine putus haid dalam waktu 5 tadi. Tapi wajib mandi niku dalam waktu yang mungkin putus, yang mungkin mampet. Kalau tidak mungkin mampet tidak wajib mandi. Akhirnya dicontohnya dawa nih. Contohnya ngeten mawon. Dek niku ingat haidnya 5 hari. Cuma dia nggak tahu mulai kapan. Tapi yang jelas hari kelima, hari 5 niku haid. Wis jelas hari 5 niku haid. Lho kok ro? Hari 5 haid. Krana pas bojone teko niku hari 5, hari kelima sini kok eling ngoten lho. Cuma aku garuh apa haidku iku mulai tanggal 1 sampai 5, apa loro sampai 6, apa 3 sampai 7, apa 4 sampai 8, apa 5 sampai 9. Ini untuk saat hari pertama sampai hari keempat mungkin haid, mungkin nora, tapi gak mungkin mampet. Ini gak wajib mandi, tapi hanya kewajiban seperti tadi. Terus hari kelima haid, seorang itu jelas wati barang gak oleh nih, sebenarnya positif. Hari keenam, iki mungkin haid, mungkin mampet. Karena haidnya mulai hari kedua berarti mampet tanggal hari 6. Kalau hari ke-7 juga mungkin mampet, sampai hari ke-9 mungkin mampet. Tapi hari ke-10 pasti suci. Nah, mulai hari ke-6 sampai hari ke-9 sampai entek 9 niku mungkin mampet, mungkin durung. Karena mungkin mampet berarti mulai hari 6 sampai ke-9 itu setiap waktu harus mandi. Kalau hari yang pertama tidak. Sakit paham? Di ketika hari ini mungkin mampet, ini wajib mandi setiap waktu sholat, arep sholat, kecuali kalau dia ingat dulu mampetnya jam berapa, maka cukup mampet pada engkut mandi setiap jam itu saja. 1 hari 1 malam 1 kali. Berarti kalau demikian 4 hari tadi, misalnya aku tahu saya mandinya pas jam 4, aku mampetku ke jam 4 sore. Dan ini setiap jam 4 sore harus mandi. Nah, mandi 4 kali. 6, 7, 8, 9. Karena yang hari kelima tadi sudah jelas haid. Berarti kalau 4 kali yo hancur, kali apa saja itu. Kali Berantas, kali Ledeng, kali Lekso, kali itu kebek misalnya 4 kali. Saya paham. Masya Allah, kayak macam ini. Kalau memang tidak tahu. Niku mang, ini lho, bikayidin situ bikali injahilat. Lamun orang ngerti sapa wadon waktang kita ing dalem ing waktune putus lidah. Fa in alimat lamun ngerti sapa wadon ing waktu putus kubiyen maghrib. Lek ngene ka indal huruf lam yalzam ham para wajib wadon apal ghusl fi kulli yaumin wa lailatin illa indal huruf. 1 hari 1 malam gak usah mandi kecuali ketika huruf. Waduh, kalau memang pas mampeti surut, setiap surut mandi 4 kali. Bukan mandi 4 kali, saudara. Mandi 4 hari tadi loh. Nek sing contoh wau lho Ya lek sing 4 hari mang pas biasa 10 dina ya mandine
Ya 10 dino. Setiap maghrib apa enggak mati. Maghrib ya. Ya pas zuhur sih rada lumayan. Pas mampeti maghrib tuh pas pari maghrib. Apa mana pas mampeti tengah wengi waduh wis. Tapi niki orang biasa wong wadon mesti ngalami semacam ini. Bagi ini orang wadon sing ora normal ngene. Karena ada sesuatu mergo stres atau karena KB atau ya karena sakit macam-macam yang jelas sih orang yang nggak normal. Jangan sampai kita ngalami semacam ini. Terus waktu sholli lan salat sapa wadon bi kelawan husnul al maghriba wa tatawaddu li baqil faraid. Kalau memang tadi sudah diketahui mampetnya pas waktu maghrib, adusi waktu maghrib dok, terus sholat maghrib untuk isya subuh zuhur asar wudu delaka. Berarti wudunya kayak wudunya daimul hadas. Karenanya hanya cukup untuk satu fardu. Al-ihtimalin kita indal huruf dunama ora waktu atau kang sakliyane huruf. Naqala kelima sapa al-majmu' anil ashab. Wa idza tasalat lan ing dalem ari kalane adu sapa wadon ayal jamu ora wajib wadon apa al-mubadaratu li salat. Kalau dia mandi tidak wajib mubadarah. Dang-dang salat enggak, lakin law akharat. Tapi nek mengakhiraken sapa wadon ing salat lazimah amak wajib wadon apa wudu. Jadi kalau masalah wudhu mandi, karena sudah mandi waktu maghrib itu tidak harus segera melaksanakan sholat, cuma kalau mengakhirkan wudhu lagi gitu aja. Sebab antara wudhu dengan sholat harus mualah. Mandi dengan sholat tidak, tapi wudhu ini kalau sholat ini harus mualah. Karena harus mualah, kalau nanti ditunda-tunda wudhu lagi, wudhu lagi. Kecuali kalau memang ada kemaslahatan sholat. Lakin lau akhirat tapi lau ngangkana simal wudhu khaisu yalzamu ing dalam sekiranya wajib apa ya al-mustakhadota khaisu yalzamu dalam sekiranya wajib apa wudhu al-mustakhadota ing mustakhadwa al-muakhirata kang ihlaken wa maklumun anatun sing lakon iku lagu selawran wadus maujud ala dzati taqattu ing ngatasi mengkono-mengkono wong kang putus-putus finaqoi ing dalem suci ing dalem adi nakok niku ya mampet ngono ae. Dalam nakok mampet. Idza kasarat dalam marikalane adus sapa wadon ing dalam nakok. Jadi kalau bagi wadon sing putus-putus datakatuin putus-putus sucine, putus-putus nakoke. Nakok enggak metu darah terus haid. Aku metu darah, aku metu metu getih terus mampet. Ketika dia sudah mandi dalam waktu nakok ini tidak harus terus menerus mandi. Jadi ngeten. Misalnya asale wadon niku kheti 5 dina utawa ya 5 dina menawi. Cuman atau 10 dino. Cuman biyen niku disela-selani karo nakok. Oleh sedina sewengi atau orang sedina sewengi wis suci. Khat sedina sewengi khat terus mampet sewengi. Ini kan wajib adus. Nanti zuhur subuh mampet. Khat rong dino zuhur subuh mampet wajib adus dan salat subuh. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Lah kok maghrib metu maneh? Salat maghrib metu maneh. Iki kan berarti jenenge nakok waktu niki, waktu subuh. Lah kemudian setelahnya metu gak usah wudu ya mandi. Haram melaksanakan apa yang wajib haramkan orang khat.
sampai hari ketiga. Nah, terus mari ngoten zuhur mampet. Nah, ketika zuhur mampet berarti kewajiban untuk berhenti lagi. Apa itu kewajiban untuk mandi karena mampet. Nah, wis mari ngoten sampai sedina sewengi. Lah kok mari mampet terus sampai sedina sewengi besok mulai asar khat maneh. Sedina jam wengi. Nah, satu hari satu malam. Mari ngoten hari ke-6 mampet. Ini kan mandi ketika dalam waktu nakok-nakok ini. Maka nanti ketika mustakhadah tidak diwajibkan mandi setiap nakok-nakok itu, ndak ya pada waktu akhirnya saja, ngoten lho. Paham ta nggih? Nggih. Wah. Wis watasumu Ramadhana liktimali antakuna wis benjing mawon iki. Nek belajar masalah khat iki nek didawak-dawakno ya dawa niki mboten kula dawaken sing enek niki mawon. Ah, sing enek niki mawon wis mumet pisan. Pun nek wonten sing ditangletaken